bahwa orang kalau kena COVID kayak orang kena kusta zaman dulu. Aku juga mau bahas masalah sudut pandang orang ngelihat orang yang kena COVID Terjangkit. gitu loh. Balik lagi ya, sekali lagi, ini bukan berarti benar pandangan kita berdua, tapi ini pendapat kita gitu loh. Karena yang kita lihat di lapangan atau enggak yang kita lihat di lingkungan kita lah, bahwa orang kalau kena COVID kayak orang kena kusta zaman dulu, dijauhi atau ibaratnya diasingkan gitu loh. Memang benar harus diasingkan, makanya kan pada saat orang kena COVID ya harus dirawat, dibawa ke Wisma Atlet gitu. Itu namanya kan diasingkan. Tapi bukan berarti orang yang kena COVID ini kayak orang kena kusta Ya, gitu loh. orang yang jijik gitu ya. Yang menajiskan, yang jijik gitu loh. Itu cuma penyakit, ngerti nggak? Cuma penyakit. Nah, oke lah, orang ada yang bilang, oh tapi kan nanti itu menular, jadi kita harus menjauhkan orang yang kayak begitu, bla bla bla. Betul, kita harus menjauhkan orang, tapi bukan menjauhkan secara moral terus habis itu kita omongin, ih kena COVID, kena COVID. Bukan kayak begitu gitu. Akhirnya semua orang ngegosipin, sini kena COVID, jangan deket-deket apa segala macam. Nanti ketularan, nanti apa. Jadi apa ya orang-orang ini tuh? Jadi berpikirnya negatif ke orang korban-korban yang kena COVID ini. Karena gini, sekali lagi, korban COVID itu bukan orang yang najis, bukan orang yang harus dijauhi atau apa segala macam. Karena kita harus ingat, pada saat kita omongin yang nggak baik sama orang-orang yang kena COVID ini, yang ada mereka jadi insecure. Ya. Nah ini yang paling penting. Pada saat mereka insecure, mereka ya kalau misalnya udah ketahuan, contoh misalnya aku kena COVID gitu loh, terus diomongin sama orang lain gitu, terus aku insecure gitu loh. Yang bahaya buat diri aku sendiri, pada saat aku kayak ngedown, gue diomongin orang. Kalau aku mah bodo amat ya, udah mau ngomong apa nggak peduli ya. Kalau cuma masa orang lain mungkin yang nggak peduli kayak aku, mungkin mereka masih mau mikirin omongan orang gitu kan. Aduh sakit hati. Itu lah ya, maaf potong. Itu takut lupa aku ya. Itu makanya kenapa yang tadi aku bilang, Melanie Ricardo tuh bilang ya, COVID ini penyakit yang bisa sembuh, dia bilang gitu kan. Tapi pada saat proses dia menjalaninya, proses karantinanya dia, itu justru bukan, contoh katanya dia bukan flu-nya yang sakit atau apa ya, tapi justru yang dibuat sakit itu adalah mentalnya dia. Jadi dia merasa kayak, karena dia sudah merasakan ya, maksudnya dia sudah merasakan COVID, ternyata yang harus dijaga itu adalah mental gitu loh, dirinya dia. Karena terlalu banyak orang di luar sana yang justru malah membuat dia tuh bukan ditakut sama penyakit corona, tapi justru sakit sama buat orang lain, sama berjumpa sama orang itunya gitu. Padahal setelah dari dia karantina hampir kurang lebih 1 bulan, dia dinyatakan sudah positif, sudah negatif gitu loh, sudah sembuh total gitu loh. Nah pada saat udah negatif itu kan orang masih pikirannya kan, ini apa? Iya, sampai ada yang bilang corona itu kan bisa kumat atau apa. Pernah aku dengar kayak gitu ya orang. Atau mungkin nggak 100% sembuh. Padahal itu mah, mungkin kita yang belum pernah merasakan, cuman bagi yang merasa, bukan bagi mereka yang sudah terjangkit, udah tahu sebenarnya 100% bisa sembuh gitu kan. Ya mungkin bisa terjangkit lagi mungkin, tapi pada saat orang sudah negatif kan, sudut pandang itu loh yang bahaya. Orang tuh ngeliat kayak, nanti diomongin lah, jadi bahan gosip atau apa. Nanti yang kena justru mentalnya dia nggak kuat. Harusnya kan mentalnya dia, rohani, pikirannya dia kan harus fresh, harus ibaratnya harus seger gitu, supaya penyembuhannya dia bisa lebih lebih bahagia. Karena yang aku tahu gini, dulu aku pernah baca-baca juga sama nonton juga, orang COVID ini kan sekarang nggak ada obatnya. Obatnya itu sekarang udah dikasih happy, dikasih makan enak, dikasih sinar matahari, yang udah pagi hidup sirkulasinya bagus, hidup yang apa ya,
hidup hidup yang Bahagia. seharusnya banget gitu, bahagia banget. Mereka nggak boleh kena punya pikiran nanti gimana begini stres dan lain-lain. Nggak boleh, mereka harus istirahat selama 14 hari, nanti dites lagi masih reaktif atau enggak gitu. Jadi kitanya tuh sudut pandangnya nggak boleh berpikir kalau wah orang yang kena corona ini begini, apalagi sampai kalian omongin. Iya, kalau menurut aku sih nggak usah sampai sana lah. Kalau memang kan sekarang udah zamannya media sosial, kalau ada teman kita atau saudara kita atau kerabat tetangga kita yang kena, pegang handphone, ucapin aja yang semangat ya bro, pasti sehat kok. sehat Kita ya bro, doakan. iya, semoga Tuhan juga selalu menyertai dan lain-lain. Kan harus kita kasih semangat, jangan malah diomongin, apalagi kamu ngomongin terus dianya tahu kamu ngomongin dia, aduh. Dan kedua juga yang bukan orang yang bersangkutan yang sakit ya, tapi keluarganya juga, yang contohnya misalkan ada salah satu dari anggota keluarga kita yang terjangkit, tapi orang tuh juga beranggapan oh dia satu rumah tuh pasti dia terjangkit juga, jadi jangan deket-deket. Padahal pas dites contohnya misalkan keluarganya nggak ada yang positif, cuma salah satu dari pihak keluarga, bukan berarti satu keluarga itu harus dijauhkan, enggak kok gitu loh kan. Ya cukup kita balik lagi jaga jarak gitu loh. Yang penting kita tahu oh dia negatif gitu kan, salah satu dari keluarga doang yang positif, buat apa kita jadi omongan semua satu keluarga kita besar-besarkan, kan itu kan nggak bagus juga. Ya intinya kok walaupun nih berarti ada teman kita udah ternyata keluarganya ada yang positif misalnya contoh, terus udah dicek ternyata dia non reaktif ataupun sudah dinyatakan negatif, ya tetap kita juga harus terapin jaga jarak gitu loh, jangan yang deket-deket atau kayak gimana, ya tetap jaga protek diri kita sendiri lah. Nah tadi kan kita udah bahas kalau seandainya contohnya kayak aku udah ketahuan nih sama orang lain kalau memang aku udah positif contoh. Nah yang bahaya justru adalah pada saat orang lain nggak tahu. Contohnya aku nih positif atau mungkin orang lain positif gitu. Nah dampak dari banyak orang-orang yang nyinyir atau ngomongin kalau oh ini COVID nih jangan dideketin, jangan gini gitu. Dampak dari itu adalah orang-orang yang kena COVID dan belum ketahuan sama orang lain bahwa dia kena COVID adalah dampaknya dia diem aja. Dia diem aja, dia nggak mau ngasih tahu circle-nya dia atau lingkungannya dia kalau dia kena COVID. Karena dia takut dijauhin. Karena dia juga takut circle-nya dia atau orang-orang dekatnya dia jadi berpikir jelek, berpikir negatif ke dia gitu. Padahal ya COVID ya penyakit. Harusnya kan ibaratnya orang tuh punya kesadaran gitu. Ya pada saat dia diterima sama orang-orang lain, oh dia kena COVID ya sudah gitu. Dan dia akan lebih mudah untuk lebih aware lah ya, untuk dia mengakui kalau memang gue kena COVID. Jadi punya kesadaran. Datang ke rumah sakit, Pak, saya kena COVID. Atau mungkin setidaknya dia mengkarantina diri dia sendiri. Tapi kan itu semua kan tetap prosedur dari rumah sakit nih. Kalau rumahnya memang bisa untuk dikarantina sendiri, ya pasti dia akan melakukan itu. Iya, mereka akan melakukan itu. Jadi maksud aku gak usah lah ada orang-orang lagi yang berpikir kalau corona ini tuh sama seperti penyakit kusta. Bukannya kita jauhi penyakitnya, tapi kita jauhi orangnya secara moral. Kayak kita harus berjauhan sama orang lain secara fisik, tapi secara moral, secara hubungan kita ke orang lain ya jangan sampai renggang gara-gara orang lain itu kena corona. Justru kita harus semakin ibaratnya dekat secara hubungan, supaya kita support, kita dukung, dan itu pun berfungsi juga untuk penyembuhannya, pemulihannya dia gitu. Jadi ya jangan ada lagi lah orang-orang yang ngomongin orang-orang yang kena corona. Iya. Jadi kesimpulan untuk kamu tuh, untuk orang-orang di luar sana, baik yang satu yang terkena corona, atau kedua bagaimana orang-orang yang di luar sana supaya tidak terjangkit corona. Kesimpulan aku ya tetap intinya dengerin pemerintah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan itu. Terus kalau untuk yang terjangkit
Untuk yang terjangkit ya tetap semangat. Semoga Tuhan juga memberkati kalian. Mereka juga kalian Kesehatan, juga harus happy, bahagia, percaya kalau kalian bisa sembuh, itu aja. Dan satu lagi, terima kasih sama tenaga medis yang udah benar-benar berjuang mati-matian. Mereka pasti kurang tidur, mereka pasti nggak bisa ketemu keluarganya. Banyak banget pasti yang udah dikorbanin. Jadi sampai bahkan ada yang kehilangan nyawa juga. Itu makanya kita semua harus aware lah. Jangan sampai ini tuh berkepanjangan sampai lebih banyak lagi korban dari orang rakyat biasa sampai tenaga medis. Jangan sampai gitu. Jadi kita benar-benar satu tujuan untuk kita boleh cepat-cepat menyelesaikan corona ini. Iyalah. Supaya kita juga boleh hidup bebas gitu, lebih bebas dalam arti kata melakukan aktivitas kita dengan normal. Ya.